hadir di Indonesia untuk membantu ekonomi kita. Hanya dengan menonton iklan kita bisa jadi. Kita coba maju ke prosesnya ya Mas, kalau nggak keberatan. Boleh Mas, kalau misalnya proses dari bisnis yang dilakukan oleh ENS ini. Kalau misalnya Mas James nggak keberatan nih, kita masuk ke sana. Lanjut Mas. Oke, baik. Nah, kalau dari sepengetahuan Mas James, ya kan, tadi kan Mas James sampaikan bahwa memang sempat ada beberapa kali pergantian IT ya. Nah, yang direkomendasikan oleh Mas James itu ada berapa batch, Mas? Soalnya dari Fauzan sendiri ada yang dia bilang lah nanti dia kena tipu, terus ada yang IT pesantren, IT santri dan lain-lain. Nah, itu ada berapa kali lah dia sampaikan seperti itu gitu. Mungkin boleh diceritakan nih terkait masalah pembuatan webnya yang kita juga tahu bahwa webnya sama sekali belum ready kan aplikasinya sampai sekarang gitu, Mas. Terima kasih. Baik. Pertama kali adalah saya membawa teman saya dari Bandung, sebutlah namanya Mr. D, ya kan? Nah, di sini sebenarnya Fauzan maupun John itu goblok, nggak ngerti masalah IT seperti apa. Ternyata entah ada kesepakatan apa antara Mr. D selaku penanggung jawab IT dengan Sukandar sehingga dia membelot dari saya. Seolah-olah dialah yang berkuasa di situ. Sampai apa yang saya pesan, sampai yang saya inginkan semua diambil oleh dia. Di situ saya melawan. Sudah terjadi konflik in interest di situ. Akhirnya barulah ketika web yang dibikin oleh Mr. D ini saya bawa ke yang namanya Bapeti, CFX, KKI, dan ICC, serta ke konsultan, itu diketawain. Itu hanya sebatas anak TK yang bikin. Sementara saya sudah pesan wanti-wanti sama Mr. D itu, gue pengen seperti Indodax. Ya, gue pengen web bisa bertransaksi seperti Indodax. Itu kurang lebih biayanya sekitar 14 sampai 16 juta. Itu pun masih ada hak dari Mr. D, itu nggak dipenuhi oleh Fauzan dan Sukandar 2 juta, sehingga terjadilah permasalahan. Ternyata kunci panel dari website tersebut tidak ketemu. Akhirnya dibuat lagi oleh IT kedua yang direkomendasikan oleh Fauzan, yaitu adalah teman dari semajelis taklim Fauzan. Sebutlah Mr. S. Ya. Mr. S ini menggambarkan bla 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 bisa begini bla bla bla. Oke. Buatlah set agreement kontrak. Ternyata sesuai dengan kesepakatan bahwa web ini wajib luncur di tanggal 17 Agustus 2024, ternyata gagal dengan banyak bahan pertimbangan. Kenapa banyak bahan pertimbangannya? Karena ketidakmampuan dari pihak si IT tersebut, Mr. S dan Mr. H. Ini adalah IT yang menyanggupi untuk dapat melakukan launching di tanggal 17 Agustus 2024, namun ternyata gagal dan kita PT Enggal Nirwana Sejati itu terkena yang namanya banned selama 72 jam.
Itu yang tanggal 17 Agustus peloncingannya, rencananya peloncingan web pendaftaran member seperti itu. Itu kejadiannya waktu itu karena menurut keterangan si IT, karena ada penyerbuan dari para member yang mau daftar sehingga si servernya itu nggak sanggup untuk menampung, sehingga seolah-olah si servernya itu dikerjai oleh orang-orang sehingga di banned 72 jam seperti itu. Yang foto terbaru itu dengan IT kedua itu ada di sekitar daerah Palagan. Itu rekomendasi langsung dari Fauzan karena teman satu pengajiannya. Lalu coba lagi merekrut yang namanya Mr. SH. Mr. SH ini takut. Mundurlah si IT tersebut. Sehingga gagal lagi IT dari pihak pesantren ini, yaitu teman dari Majelis Takliman Fauzan, Mr. S dan Mr. H. SH mundur. Masuk lagi rekomendasi dari yang namanya Pioner Klaten. Dari harga 300, tidak sampai 300, 100, awalnya 75 juta, naik menjadi 3 juta, dari 75 juta naik menjadi 100 juta, sampai akhirnya saya sore itu ke Semarang untuk menemui developernya. Sanggup developer itu. Nah, lalu si pegawai IT ini meminta gaji 1.000 US dollar. Tetapi di dalam surat perjanjian itu saya menekankan bahwa 1.000 US dollar dilakukan konversi ke dalam rupiah adalah menggunakan harga flat yang terjadi saat ketika penandatanganan. Datanglah IT yang direkomendasikan itu dari Semarang. Ternyata itu juga harus bayar sekitar 150 US dollar. Itu pun akhirnya dikasih sama Fauzan 200 atau 300 ribu lah, seperti itu. Itu awalnya memang tidak ada pemberitahuan kalau IT yang dari Semarang itu harus dibayar per jamnya, kalau tidak salah sekitar 100 dolar atau 200 dolar. Itu tidak ada pemberitahuan sama sekali gitu, sehingga saya juga nggak tahu dikasih sejumlah segitu. Terus terang saya nggak paham kalau masalah itu. Yang pasti IT itu memang datang dari Semarang ya, itu diajukan oleh IT yang akhirnya mengundurkan diri karena dia itu tetap mau vendornya dari perusahaan tersebut, sehingga juga memang saya sudah banyak komunikasi dengan vendor tersebut, sehingga memang kalau angka 300 saya terus terang nggak tahu gitu. Gagal. Lalu minta dicariin lagi. Saya sudah tidak mau, Mas, karena saya selalu dituduh terus dengan kegagalan yang pertama. Saya sudah tidak mau. Akhirnya saya terus didesak oleh Fauzan dan juga oleh Herman. Akhirnya saya dapat lagi IT yang dari Jakarta. Memang IT ini bisa membangun blockchain ini. Nah, ternyata setelah dia mengajukan penawaran, ada revisi harga. Si John nggak mau, tetap maunya ke penawaran awal. Hanya 100 sekian juta. Yang dari harga revisi 300 dengan alasan orang kalau udah ACC bangun rumah nggak mau tahu gini. Ternyata kan permintaan si John itu banyak. Mundur. Dan yang tadinya juga tenaga kerja yang akan mengisi ruang IT, adiknya itu sakit hati sama Fauzan, nggak suka sama Fauzan. Akhirnya mundur, gagal lagi. Karena sudah terdesak dengan harus melakukan KYC dan KYT, saya dapat lagi. Ternyata IT ini memang adalah pernah
membangun portofolionya, membangun beberapa website untuk perusahaan-perusahaan besar yang sudah mendapatkan nomor PFAK dengan nilai 1,3 miliar rupiah. Dengan mekanisme pembayaran 40% dari 1,3 miliar ini dibayarkan ketika penandatanganan. 1 minggu setelah penandatanganan baru dimasukkan 40% atau 50% dari nilai total 1,3. Lalu dibayarkan lagi 20% ketika sudah jadi. Dan sisanya 40% begitu Enggal memiliki yang namanya nomor PFAK yang otomatis sudah tercatat di dalam Bapeti. Dan memang posisi Enggal saat ini adalah sudah tercatat menjadi dude di asosiasi Aspakrindo. Seperti itu, Mas. Oke, Mas James. Kan setahu saya ya, sampai saat ini belum ada web baru yang terkonek sama blockchain-nya CFX. Karena kan pengawasannya di sana. Kita kan clearingnya kan lewat CFX itu kan. Nah, logikanya, bukan logika lah, secara akal hemat saya kalau misalnya seperti itu kan berarti webnya belum ready. Ini supaya nggak simpang siur, webnya tuh udah ada atau belum ya? Baik. Web, sebenarnya web itu adalah web gagal yang dipakai. Jadi kalau untuk konektisasi ke CFX selaku bursa, lalu KKI selaku clearing, dan ICC selaku kustodian, sampai saat saya keluar di tanggal 6, saya berani mengatakan tidak ada satupun web yang sudah terkonektisasi ke ketiga KSO tersebut. Karena mereka wajib memasuki kode, password, dan jaringan API yang sudah diberikan oleh 3 KSO tersebut. Seperti itu, Mas. Di data saya nggak salah itu, maksudnya pengen cross check ini kan. Nah, setahunya Mas James ya, kenapa sampai mereka ngotot bikin web seperti itu, tapi akhirnya batal semua seperti ini gitu? Kok sampai segitu ngototnya, tujuannya apa nih? Walaupun memang budgetnya di-cut banget ya, bener-bener istilahnya budgetnya nggak masuk akal lah. Gitu. Maksudnya budget nggak masuk akal gimana nih, Mas? Ya kayak tadi, untuk bikin web blockchain, pakai yang pertama kan cuma 3, itu kan sebenarnya udah angkanya udah nggak mungkin bisa dibikin gitu loh. Iya. Nah, tapi kan terus kan kemudian beralih-alih kan, mungkin Mas James kurang tahu juga, ada beberapa sampai terakhir kan yang sekitar 100 jutaan tadi ya. Itu pun kan nggak jadi ya, fail kan, maksudnya nggak deal kan perjanjian untuk bikin webnya kan. Iya. Nah, dia kan berarti kan sangat ngotot untuk punya web nih. Pada awalnya sangat ngotot untuk punya web. Apakah ini memang dia rencanakan untuk connect, kalau hoki-hoki connect, atau hanya untuk ya udahlah seenggaknya masih ada web untuk istilahnya masking apa yang dia lakukan sebenarnya gitu. Gimana, Jadi, Mas James? begini, ini memang selalu seorang Sukandar itu merasa dirinya adalah law atau hukum di Indonesia. Jadi dia itu melawan yang namanya regulasi.
Nah, kalau masalah web, itu dia memang menahan-nahan. Karena apa? Mungkin kecurigaan saya berlahan-lahan terbukti. Karena kan begitu web itu disambungkan ke CFX, KKI, dan ICC, otomatis koinnya akan kebongkar. Bener nggak dia memiliki koin itu? Ya dong. Karena udah otomatis. Mana 70% yang menjadi aset kekayaan? Karena sampai detik ini, sesuai dengan keputusan Bapeti nomor 1 tahun 2025 yang terbit tanggal 9 Januari 2025, tidak ada koin yang namanya Luna. Yang ada namanya Solana. Kalau dia memang punya ribuan Bitcoin, kenapa dia nggak berani jaminin? Kalau dia fungsinya sebagai pengedam, atau sebagai pengepul, atau sebagai tengkulak. Pertanyaan saya simpel. Itu pun yang saya tanyakan, kenapa Anda selalu menunda-nunda ini? Dasarnya apa? Nanti lewat cara kedua, yaitu saya dengan menjual koin saya, langsung saya masukkan ke dalam rekening Enggal. Enggal bekerja sama dengan bank. Gimana ceritanya? Peristiwa blockchain-nya mana? Ya kan? Lalu nanti akan dituduh melakukan pencucian uang, akan dituduh namanya membiayai teroris, akan dituduh sebagai pembiayaan pemusnah senjata massal, akan dituduh yang macam-macam. Oh, Indonesia itu punya HAM kok, tenang aja, punya HAM itu Indonesia. Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung, goblok, saya bilang di Bukit Bintang. Apalagi dengan catatan transaksi uang yang masih ada di Sukandar adalah 2, sekian M. Itu sebenarnya cukup untuk membuat web, cukup untuk membuat yang namanya KYT, KYC, dan juga cukup untuk yang namanya memenuhi ketiga unsur di KSO tersebut. Hanya kecurigaan saya adalah dia tidak memiliki koin-koin seperti yang diminta oleh ketiga KSO tersebut, Mas. Seperti itu. Oke, baik. YouTube hadir di Indonesia untuk membantu ekonomi kita. Hanya dengan menonton iklan